Hai Bubuhan Bumagio AJE, kembali lagi di Poculun Podcast Cerita Ulun yang bikin kamu terbuma-buma. Rame. Oke, ini kita ngapain Fis di sini? Ngapain ya? Ya, ini kena ya, udah lama ya kita nggak di sini ya. Betul. Kayaknya terakhir itu Tahun kemarin, pertengahan tahun juga, udah 1 tahun kita udah nggak tampil ya. depan layar, biasanya di balik layar kita ya. Gara-gara teman-teman ini ya kan di balik layar ini ya yang tiba-tiba nyuruh kita buat di depan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, sekali-kali kita tampil. Dan yang pertama ini kita akan sampaikan terkait dengan 3B Wan. Oh, ujuk-ujuk langsung 3B ya? Iya, langsung Apa itu 3B aja. tiba-tiba ini? Apa ya panjangannya? 3B, apa? Buma bersama bulanan? Bukan. 3B kalau di Poculun, mungkin kalau teman-teman lihat di episode sebelumnya gitu ya, itu ada soal berita baik Buma. Tapi sebelum kita bahas masalah 3B tadi, kita duduk aja mending ya. Ini dari tadi berdiri soalnya ya. Oh iya betul. Mending duduk gak sih Zul? Duduk. Ya udah duduk ya. Oke. Kenapa gak usah ketawa-ketawa ya? Seperti ini udah cukup posisinya. Cukup ya. Oke. Jadi apa berita baik Buma kita ini, Fis? Oke, nah teman-teman udah ada lihat belum nih? Sorry, bukan teman-teman, tapi Bubuhan. Nah, Bubuhan bener. AJE ini udah ada lihat belum? Di awal bulan ini kalau nggak salah ya, Iya. itu udah disebarluaskan tuh di WA, di Instagram, di Intercom. Wah, semuanya udah ada. Nanti tolong minta editingnya tadi sebutin ya. Ya, muncul di sini Logo-logonya. ya, muncul. Betul. Nah, Itu apa itu yang baru, Fis? terkait dengan AAP. AP. EAP. Sorry, kembali. EAP. 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 Apa panjangannya, Tuan? Jadi EAP itu EAP Employee Assistance Program ya. Tolong juga nanti editing ya. EAP Employee Assistance Program ya. Di bawah ini jangan lupa ada tulisannya ya. Ini disebutin gitu. Gak apa-apa. Nah itu. Jadi apa itu EAP bisa? Apa? Apa ya Wan ya? Nah pokoknya kalau teman-teman lagi Wan, Bubuhan, astagfirullah maaf ya. Nah jadi buat Bubuhan itu bisa lihat tuh di flyer-flyernya. Jadi Buma ini bekerja sama dengan LPTUI. ya dengan LPTUI untuk membuat sebuah program nih ya yang berkaitan dengan mental health. Ya, mungkin kalau Apa tuh teman-teman di programnya? sini yang relate ya, biasanya kan tahun 2024 nih yang isu yang beredar sana kan ada masalah mental health ya kan, apalagi teman-teman Gen Z gitu kan. Ini banyak ngisuin masalah kondisi kesehatan mental, Bis. Betul. Gitu. Jadi, mumpung nih Buma memfasilitasi terkait yang namanya konseling terkait mental health, jadi langsung aja teman-teman bisa langsung klik survei untuk EAP tadi. Gitu. Ya. Nah, Itu dia. itu juga nggak cuma buat Gen Z tawan. Ya, buat Apalagi di semua. sini ya di Tambang, rekan kerja kita banyak bapak-bapak, Ibu-ibu juga banyak. jauh ya Nah, dari itu juga perantauan. punya kesempatan yang sama untuk melakukan survei. Tadi benar linknya ada di bawah ya di kolom komentar. Gitu. Ya, Ya, nanti di kolom komentar jangan lupa diisi. Betul. Isi sejujur-jujurnya. Kamu Ya. udah isi belum? Udah sih, kemarin udah diisi, terus langsung di email sama tim LPTUI buat konseling. Padahal waktu itu trial aja sih. Oke, masih Tapi gak apa-apa, trial ya. teman-teman bisa ikut aja buat ngisi kuesionernya. Gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong gitu ya, kebetulan dengan konsep Poculun yang berubah ini ya, yang dia lebih warna-warni gitu ya, jaket kita juga yang udah mulai warna-warni ini. Nah, kita akan mendatangkan tamu spesial yang akan mewarnai Poculun episode 4 ini gitu ya. Siapa kira-kira, Miss? Bener banget. Bisa tebak siapa? Siapa? Belum tahu. Wah. Sewa. Langsung saja kita panggilkan, Wan. kita datangkan langsung dari HO Head Office Rocker kita ya. Vice President Bukit Bangpur Mandiri Utama Bapak Nana Rizal Ahyan. Tapi jangan lupa asap-asapnya ya. Silakan duduk Pak. Pakai ini. Iya, salim dulu sama kita. Ya, cocok ini kalau nggak salim ya, guys. Ya.
Oke. Boleh sih. Boleh Pak, bawa Pak minum. Gua grogi ya. Saya juga coba. Malah kita ikutan grogi ya di sini ya. Minum dulu. Iya. Silakan. Perjalanan jauh. Ngomong sebelum dari SDJ kemana nih Pak? Dari Adaru. Wah, ada Adaru Ketupat. langsung dari tetangga kita nih, Fis. Dari Kalimantan Selatan ya mainnya gitu. Terakhir kesini kalau nggak salah tahun lalu Pak, atau ada lagi main Pak kesini? Waktu itu apa ya? Family gathering. Famgate. Betulan ketuanya. Oh iya, kebetulan ketuanya nih Pak. Iya, ketahuan ya paling joget paling depan. Iya. Betul. Malah belum sempat ketemu Pak Nanang ya kemarin ya Pak ya. Kemarin soalnya waktu Famgate malah ngurusinnya parkiran saya Pak di sana gitu. Iya. Ya gara-gara itu Pak. Itu dia. Tuh, jadi belum sempat ketemu. Tapi untungnya dari setelah Famgate kesini lagi akhirnya ketemu lagi nih gitu ya. Sapa-sapa buat teman-teman dulu. Akhirnya ngobrol ya Wan ya. Iya, akhirnya ngobrol. Oke. Halo Bubuan, Bu Magia JJ. Salam kenal. Ya, jadi apa ini Fis kita mau dibahas nih sama Pak Nanang ini? Iya. Nah, jadi Pengen cerita apa nih? Iya. Cerita apa? Iya. Mau cerita apa Fis? Jangan Ini ngomongin langsung. kerjaan loh, jangan ngomongin Iya, kerjaan. Wah, yang pertama pekerjaan ini sepertinya Pak. Nggak, jadi kebetulan kita ngundang Pak Nanang sendiri di sini itu karena udah lama ya kan terakhir di Famgate. Pengennya sih tadi kita pengen Pak Nanang ini untuk bisa nyanyi sih Pak. Gara-gara apa Fis? Gara-gara kita kemarin pas waktu Famgate-nya HO kayaknya ada yang collab nih sama band terkenal kita kemarin itu. Under the Backbone. Ya, itu dia. Jadi apa ini genre? Kok kayaknya sukanya musik-musik rocker gitu atau gimana Pak? Ya, Sukanya hobinya? saya suka rocker. Nah itu dia. Rocker Buma kita ya. Iya. Bisa nyanyi? Jangan Kan dong. tadi kenapa sih diminta? Gak apa-apa. Nanti mungkin bisa diselipin. Kalau nyanyi harus suasananya gelap, terus Masuk ya. backgroundnya harus musiknya keras gitu baru bisa nyanyi. Nanti mungkin ada cuplikan. Nanti setelah inilah kita nyanyi-nyanyi Iya, Wan. kita Kita nyanyi. ngobrol dulu sekarang. Ya, gitu. Ngobrol dulu. Ya. Apa nih? Kebetulan nih karena tadi kita udah sempat ngobrol masalah mental Mental health health. gitu kan, terus juga terkait pasti nggak sangkut pautnya sama masalah work life balance ya kan satu, sama mungkin tema untuk Buma bulan ini tuh ada yang masalah terkait open minded nih. Oke. Mungkin kalau kita bicaranya apa tadi, aha moment, Ya, aha. aha moment. Kamu. Teman-teman di belakang kalau kita bicara aha, uhuy ya. Ya jangan lupa ya kalau bilang kita aha nanti jawabannya uhuy, oke? Gitu. Nah, itu. Tapi langsung aja Pak, kita sebelum masuk ke topik kita ini gitu ya. Kita pengen diskusi nih mungkin dengan melihat yang Pak Nanang yang rocker ini gitu ya. Terus hobinya mungkin banyak gitu kan di Buma. Bagaimana sih Pak kisah perjalanan karirnya kok bisa dengan posisi saat ini tuh seperti apa gitu Pak? Iya, mungkin orang melihat di hasil akhir gitu ya. Jarang orang melihat perjalanan yang sudah saya alami yang sebenarnya nggak mudah juga gitu. Kenapa kok saya pada saat memutuskan bekerja gitu ya, kemudian saya bersungguh-sungguh. Jadi saya benar-benar shifting cara hidup saya yang sebelumnya gitu. Pertama-tama karena saya kuliahnya kelamaan gitu ya. Terus saya menikah duluan sebelum saya punya kerja gitu ya. Sehingga itu dua hal itu yang membuat saya benar-benar shifting paradigm. Ya, jadi saya sebenarnya pernah bekerja hanya di 2 perusahaan gitu. Satu di United Tractors, kemudian yang kedua di Buma ini gitu. Ya, jadi sama dengan yang teman-teman yang di PMDP di sini ya, saya memulai karir saya juga sebagai manajemen trainee gitu. Oh, dari training. Dari trainee gitu. Nah, kebetulan pada saat itu ada pembekalan yang lagi rame waktu itu adalah training mengenai 7 habits Oke. for effective. Iya. Apa gitu deh? 7 habit ya. Kopi Seven lah habits itu apa? udah lupa kita. Nah, itu benar-benar benar-benar merubah saya lah gitu.
Jadi saya beruntung, saya pertama kerja, kemudian saya dapat training itu, kemudian benar-benar saya mencoba untuk memulai punya visi, begin from the end of mind, kemudian hal-hal yang sesuai dengan apa yang disampaikan di Seven Habits itu. Tapi yang pasti akhirnya saya mencoba punya visi gitu, karena saya masuk kerja, karena saya kuliahnya telat gitu. Jadi teman-teman saya itu udah jadi supervisor, dari manajer gitu. Sementara waktu itu saya masih melamar pekerjaan gitu. Sambil melamar anaknya orang gitu ya. Nyambi ya. Nyambi melamar anaknya orang. Jadi keterima kerja, keterima lamaran saya gitu kan. Jadi saya menikah baru saya kerja gitu. Ya itu mungkin satu hal yang nggak bisa ditiru gitu, nggak bisa ditiru ya. Jangan ditiru lah ya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak takut menikah dulu baru kerja gitu. Ya betul. Terus ya. Pengalaman pribadi. Ya. Kemudian saya berkarir awalnya di UT ya, Unitec Textile. Kemudian, saya punya prinsip itu bekerja itu tidak biasa gitu. Saya selalu bukannya pengen menonjol ya, mungkin yang orang-orang sekarang sebut personal branding gitu. Jadi mulai menciptakan personal branding bahwa saya termasuk orang yang suka menghadapi tantangan gitu. Menghadapi tantangan, kemudian pekerjaan yang sulit-sulit itu kayaknya justru waktu itu yang saya cari gitu. Jadi kalau yang gampang-gampang kayaknya biasa aja gitu ya. Sulit dikejar. Jadi yang sulit dikejar gitu. Karena apa tadi? Karena saya juga pengen mengejar sesuatu gitu. Karena saya sudah merasa ketinggalan gitu. Sehingga saya mencoba untuk bekerja yang orang lain susah menyelesaikan itu gitu. Saya pernah jadi kayak tukang tagihnya di UT ya, jadi tukang tagih hutang lah. Jadi customer yang susah kayak gitu juga pernah gitu. Terus di sana juga saya mulai belajar mem-PHK orang-orang yang sebutnya difficult people gitu. Jadi orang-orang yang susah di PHK itu, itu saya seneng tuh ya kan. Mau 1 orang, 2 orang atau berkelompok rame-rame itu mulai seneng gitu. Nggak tahu ya, mungkin tantang gitu. Langsung tantangannya orang-orang yang agak sulit ini ya. Sulit gitu. Semakin menyenangkan sepertinya Pak. Iya, semakin nggak tahu ya. Adrenalin meningkat gitu. Bukan libido ya, adrenalin sensor. Jadi itu yang membuat saya, dan saya punya karir yang lumayan gitu. Sampai akhirnya saya ditawari untuk join di Buma gitu. Di Buma juga sama gitu ya. Awalnya saya diminta untuk bikin sistem yang di HR gitu, HRIS namanya gitu. Kebetulan saya di perusahaan sebelumnya punya pengalaman untuk setup HR yang basicnya di SAP gitu. Jadi waktu itu rame lah SAP itu dianggap keren lah gitu, dan kebetulan di Astra di United Tractor implementasi itu gitu, dan saya bagian dari implementator lah ya gitu. Makanya saya diminta untuk bantu di Buma ini gitu. Nah mulailah di situ di Buma saya create HRIS namanya gitu. HRIS kemudian makin advance gitu ya, sampai sekarang pakai SAP. Nah itu yang ya dari situ saya mulai berpikir ini pekerjaan apa yang orang lain nggak suka. Kira-kira saya tertantang gitu ya. Kan Buma dulu punya kapal LCT ya untuk mengirim barang dan seterusnya. Nah itu juga saya pernah ngurusin itu gitu. Buma juga pernah beli pesawat gitu, meskipun nggak pernah dipakai gitu. Saya ini baru tahu kita. Baru tahu gitu. Buat ngurusin itu juga gitu. Terus buka site, nutup site. Nggak tahu ya, seneng aja gitu. Karena daerahnya baru gitu ya. Dari ujung Kalimantan ke ujung mana, pelosok-pelosok. Ya saya menikmati itu gitu. Ya nggak berasa terus di Buma, karena mungkin nggak ada orang yang suka pekerjaan ini, jadi saya dipromosi. Jadi saya dipromosi. Boleh. Promosi lagi, nggak ada lagi promosi saya gitu kan. Kemudian waktu diambil alih sama Delta Dunia ya, dulu kan private company, perusahaan keluarga gitu. Yeah. Kemudian diambil oleh Delta Dunia gitu. Nah sama waktu itu mungkin saya menghadapi satu
yang paling berat gitu, yang paling susah lah. Jadi waktu itu dulu kita itu gaji itu net, jadi terima bersih lah gitu ya, terima bersih. Pokoknya gajimu berapa, 10 juta ya, terimanya 10 juta gitu. Nah waktu itu dirubah menjadi gross gitu, sehingga kita potong PPH gitu ya. Nah itu kita mesti sosialisasi ke all employee gitu, nggak dari yang level bawah sampai manajer gitu ya. Kalau level bawah mungkin oh ya Pak yang penting ya, oke. Tapi kalau yang manajer kok ini apa? Nah, itu kan itu mesti jawab semua. Itu kemudian yang kedua harus implementasi HR di SAP. Itu tahun 2012 lah. Yang ketiga kita lagi perundingan PKB gitu. Jadi 3 itu, dan pada masa itu banyak orang yang banyak beberapa key person yang ada di Buma itu memutuskan untuk nggak ikut delta dunia lah ya, bikin perusahaan sendiri lah. Makanya dulu ada terkenal Buma 1, Buma 2, Buma 3 gitu. Mereka ini. Nah di situ saya ada 3 hal itu yang saya mesti selesaikan gitu. Tadinya saya juga mau ikut cabut gitu. saya masih abis nanti Pak. Iya kasihan, saya mau cabut gitu. Udah mau ikut ke sana itu kayaknya keren nih perusahaan ini gitu. Oh iya. Tapi saya mikir-mikir, wah kalau saya tinggal kasihan ya. Sok merasa dibutuhkan gitu di perusahaan ini saya gitu. Karena 3 hal tadi itu. Dan memang kayaknya ya saya nggak tahu ya, saya pede aja kayaknya kalau bukan saya kayaknya siapa nanti yang ngurusin ini gitu kayaknya gitu. Tapi itu karena saya juga ngerasa ini ya, maksudnya saya ngerasa bahwa karena itu menantang buat saya, jadi saya kerjain gitu. Saya selesaiin lah, meskipun implementasi SAP juga ngadat pertama gitu ya. Saya di sidang wah gini. Ya saya bilang ya pokoknya kalau saya gagal dipecat aja, saya bilang gitu, karena saya nothing tulus aja gitu ya. Nah karena saya menyelesaikan itu ya saya dipromosi lagi gitu. Gak ada orang, saya karena mungkin ada orang lagi ya Pak. Iya. The one and only. Iya, saya promosi dari GM gitu. Terus saya jadi GM itu, oh enak juga jadi GM. Dan saya merasa kayaknya kalau kerja tiba-tiba kita saya ngerasa GM itu udah posisi tertinggi lah di karir ya. Saya ngerasa gitu. Dan saya merasa beruntung bahwa karena saya kan mengalir aja kerja saya memberikan yang terbaik buat perusahaan, saya nggak pernah ini gitu, sehingga saya akhirnya dipromosi gitu. Sama waktu saya mau ini juga dia suruh jadi direktur gitu. Jadi saya merasa sebenarnya saya nggak terlalu ambisi ya untuk posisi yang sampai direktur, sampai vice presiden juga saya sebelumnya nggak bayang gitu. Jadi saya merasa karena kuliah saya juga keteteran gitu ya, kemudian kerja di sini saya sudah bersyukur gitu ya. Kemudian saya ditawari jadi direktur. Ya itu tadi mungkin Tuhan memilih saya gitu. Bukan saya yang memilih untuk jadi direktur, tapi Tuhan milih saya gitu. Ya jalannya gitu ya. Makanya saya juga percaya pada saya ditunjuk. Oke. Dan saya percaya suatu saat kalau saya punya kesulitan pasti Tuhan bantu saya, karena Tuhan yang milih saya gitu. Biasa. Begitulah sampai akhirnya. Langsung dimudahkan jalannya. Iya, dimudahkan. Tapi kalau nggak salah background sampean ini ya Pak ya, teknik industri ya? Teknik industri di Malang. Nah, itu dia. Kau tahu? Kita habis menelusuri backgroundnya Pak Nanang nih. Iya. Sebelum datang kita cari tahu dulu. Ya saya salah satu di perguruan tinggi swasta di Malang. Iya. Bayangin kalau misalnya saya kuliahnya di UI gitu ya. Mungkin sekarang jadi menteri kali saya gitu. Mulai. Misalnya game gitu mungkin udah jadi menteri kali saya gitu. Aduh, takabur ya. Tapi di Malang happy ya Pak ya? Oh iya, karena saya lahir besar di Malang. Oh, oke. Lahir besar di Malang, kemudian saya kuliah di Malang dan saya bekerja di Jakarta. Jakarta. Ini anak-anak Malang nih ya. Itu kebetulan kita ada alumni Buma ini ya, langsung nih udah jadi vice president kita nih di sekarang nih di Buma gitu. Buma Arema. Makanya ada Bima Milih Buma ya, di Malang kan ada ya Bima Milih? Ada.
Tapi menarik sih Fis tadi pembahasannya. Tadi ada masalah personal branding ya Pak ya. Yap. Personal branding yang harus bagus, siap menerima tantangan apapun gitu ya. Yes. Dan juga yang paling penting adalah rasa ownership-nya nih Fis. Betul. Rasa tanggung jawabnya nih yang mungkin perlu dipahami juga nih oleh teman-teman gitu ya. Gitu. Ketika berhasil membawa ketiganya, posisi inilah yang akan Amin gitu ya. Semoga Iya. kita bisa juga ya gitu. Amin. Semoga kalian lebih beruntung dari saya. Amin. Amin. Tapi sebelumnya ada ekspektasi nggak Pak untuk wah tiba-tiba kerjanya di tambang nih? Sebelumnya ada kepikiran itu nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Emang udah jalannya ya langsung. Jalannya saya ditawarin bantu pekerjaan ini buat air system itu menurut saya, oke, kayaknya menarik nih pekerjaan ini gitu. Saya bantuin gitu. Ya cukup bagus sih. Lanjut, apa lagi nih Bis lagi nih yang hal menarik yang dibahas Pak Nanang nih ya. Tadi udah banyak cerita hebat ini soalnya. Iya, dari lengkap banget nih dari perjalanan karirnya, terus juga wah ternyata banyak juga kendala yang dialami Iya. gitu dan Pak Nanang menghadapi itu semua gitu. Iya. Dengan cara berpikir yang terbuka sepertinya gitu Pak, yang open minded. Open minded. Benar. Nah sekarang kita pengen tahu nih Pak, kalau open minded versi Bapak sendiri itu gimana sih maksudnya? Apa arti open minded nih? Ya sebenarnya kalau saya waktu gabung di perusahaan tambang kayak Buma ini awalnya kan saya juga nggak Ya. tahu ya gitu karena saya di UT kemudian basicnya adalah jualan alat berat gitu kemudian di tambang apa ini kerjaan tambang gitu ya jadi saya mulai kebetulan kan saya di karirnya di HR gitu ya di personalia dulu ya human capital. Nah di HR itu ada tugas kita mesti rekrut orang gitu ya, kemudian development orang gitu. Jadi pokoknya dari hire sampai fire gitu, jadi rekrut Sampai dipecat. sampai dipecat. Gitu. Di tengah-tengahnya kita develop gitu. Nah dari situ saya dulu mungkin termasuk HR yang rada aneh gitu, karena saya suka ke lapangan kepit gitu di ketambang itu karena saya nggak tahu gitu tambang itu apa sih gitu jadi saya selalu ikut orang safety gitu ya ikutan blasting kemudian ikutan orang produksi terus kalau saya ditanya ngapain sih kamu orang HR ke tambang gitu saya ingin meresapi sebenarnya kerjaan mereka itu apa gitu sehingga saya rekrutnya nggak salah gitu jadi saya cari profil orang-orang baru nggak salah gitu alasan saya itu jadi saya nggak usah saya belajar prosesnya dan seterusnya gitu. Nah kemudian itu mungkin yang orang lain nggak banyak tahu gitu ya. Karena saya di HR, saya kadang-kadang setiap kali ada program BNPB, kan mereka mesti presentasi nih. Iya. Hampir semua presentasi anak BNPB itu saya usahakan ikut gitu. Mau orang plan kan, mau orang PSCM kan, mau orang engineering kan, orang produksi kan gitu. Saya selalu ikut gitu. Jadi entah itu saya jadi moderatornya lah, entah saya jadi tukang jaganya lah, atau apa lah, pokoknya saya ikut gitu. Karena itu tadi, saya pengen tahu gitu, apa sih, orang engineering misalnya gitu, ada powder factor, blasting map, kayak gitu deh. Kayak gitu, jadi saya paham gitu, proses, OB awalnya anak-anak baru kan OB itu apa gitu. Nah, karena saya ikut, stripping ratio dan seterusnya, saya tahunya dari anak-anak presentasi itu aja gitu. Ya, apalagi di plan gitu, MBTS lah, bahasa teknis yang saya sebelumnya nggak tahu. Tapi karena saya bayangin aja kalau misalnya setiap angkatan setiap tahun ada 30 anak sampai 50 anak gitu dan setiap mereka presentasi saya ikut gitu. Kadang-kadang materinya saya bawa gitu baca-baca di rumah gitu kalau saya lagi travel. Nah itu yang membuat saya akhirnya mungkin dengan itu saya bisa cepat adaptasi dengan proses bisnisnya di tambang. Begitu. Belajar. Iya. Kalau dilihat-lihat nih sebenarnya kayak Pak Nanang nih tipe-tipe bisa nge-profiling orang ya Pak ya? Atau gimana? Iya, ya dulu belajar gitu. Belajar karena saya banyak berkomunikasi dengan orang gitu. Dia nggak banyak tahu itu saya sebenarnya orangnya introvert gitu. Oh, sama. Iya. Kalian kelihatan introvert sama. Kelihatan lah introvert. Sukanya baca buku, gitu, dengerin musik sendirian pakai headset kayak gitu ya. Kalau di mobil saya teriak-teriak gitu kan nggak ada orang gitu. Bukan tipikal orang yang dapat energinya dengan kumpul-kumpul orang nongkrong gitu enggak. Jadi saya tipikal sebenarnya introvert gitu. Tapi saya selalu sadar di organisasi ini kita kayaknya nggak bisa introvert gitu. Iya. Jadi
saya harus meyakinkan orang, saya harus influence orang gitu, saya harus menyelesaikan orang kayak gitu ya, saya merekrut orang dan seterusnya gitu. Jadi makanya saya banyak belajar sebenarnya ilmu komunikasi massa, terus cara baca orang gitu. Dulu belajar dari tulisan orang gitu. Nah, cuman kan belakangan kan nggak laku gitu, orang jangan gitu. Semua dari ketikan dulu semua ketikan nggak bisa. Dulu saya belajar tulisan orang, kayak gini kayak gitu. Jadi saya karena sering berhadapan dengan orang aja, sehingga saya belajar hampir belajar yang lebih serius mengenai micro expression ya. Yang membaca wajah orang gitu ya, orang lagi bohong atau enggak. Agak ngeri sebenarnya sih kalau ada pendengar orang seperti ini sih Pak saya sebenarnya. Takut Ini analisa ini. Gitu. Dibaca Wawan. Ya itu dia. Takut ya. Wawan lebih mirip ke Pak Indra Kanona masa muda. Gitu orang-orang gitu ngomong gitu. Enggak lah, dia kalau saya lihat kayak ini, kayak Pak Iwan Pramono. Kayak Iwan Pramono kalau sudah tua. Udah Salah. lebih tua ya malah. Salah. Oke. Tapi menarik. Jadi sebelumnya sih sama sih Pak. Saya juga sebenarnya tertarik untuk membahas mengenai profiling sih sebenarnya. Cuma kebetulan kita di sini jatuhnya ke tim safety gitu ya, di tim SAE jatuhnya. Cuma memang kalau bahas masalah profil orang, terus juga kepribadian gitu ya, itu sebenarnya nggak akan habis lah kita bahas kayak gitu ya, Fis ya. Gitu. Saya sebenarnya tidak terlalu nyaman untuk membuka diri saya, karena saya biasa hidup di dunia shadow. Berarti ini tipe Pak Nanang ini jadi aslinya kan introvert nih, berarti ketika mungkin cuti ataupun apa itu lebih baiknya itu enaknya di rumah atau hangout kemana gitu? Nah, di rumah kadang-kadang saya lebih senang dengan keluarga. Family man banget ya. Oh, is family man. family man. Tadi kan udah sempat ngebahas nih Pak, selama sampai yang tadi kuliah, terus juga perjalanan karir sekarang. Kira-kira ada nggak misal sosok inspiratif atau mungkin cerita lucu yang mungkin pada akhirnya bisa membawa Pak Nanang dengan konsep open minded saat ini? Okay. Ada nggak sosok ataupun kisah lucu yang? Iya, saya dari awal di perusahaan yang saya tekuni ya, saya bekerja itu gitu ya. Saya merasa tidak bisa memilih atasan gitu. Oke. Jadi saya menghadapi atasan yang bermacam-macam gitu. Sepakat. Ya, bermacam-macam. Dan saya sudah membuktikan itu, saya bisa menyesuaikan dengan bos saya yang bermacam-macam itu. Oke. Jadi kuncinya satu aja gitu. Gimana itu Pak? Ini penting banget kayaknya tipsnya ini ya. Penting. penting. Sebenarnya kan intinya kan kita tidak boleh menempatkan atasan itu di posisi yang sulit gitu. Jadi saya selalu membuat atasan saya itu nyaman dan tenang gitu. Jadi dia selalu percaya saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang susah. Bahkan yang aneh-aneh pun saya bisa selesaikan, dan dia mau dia tenang gitu. Jadi saya bermacam-macam sama atasan gitu, yang saya waktu di UT kemudian masuk di Buma gitu ya. Oke. Ada cerita lucu lagi Pak mungkin? Selama perjalanan karir juga mungkin pengalaman menarik apa gitu? Oke. Menghadapi karyawan-karyawan di Buma kita ya. Nggak enak kalau karyawan ini. Kita pernah bekerja sama dengan Dekranas gitu. Dekranas itu Dewan Kerajinan Nasional gitu. 17. Kenapa? 17 itu ya? Iya, yang kita di Bero itu karena kita punya long term kontrak di Bero waktu itu, jadi kita sama Dewan Kerajinan Nasional kita bikin program untuk meningkatkan UMKM di sana. Bero ya. Jadi saya kerjasama dengan Bupati dan seterusnya. Nah di Dekranas ini, Dewan Kerajinan Nasional ini berkumpullah ibu-ibu menteri itu. Jadi kayak ketua umumnya Ibu siapa? Yusuf Kala. Ketua hariannya Ibu Cahyokumolo. Ibu Erlangga Hartarto. Jadi semua menteri-menteri ada di situ, ibu menteri gitu lah. Ya, saya akhirnya bergaul lah dengan ibu-ibu itu. Aduh, betapa saya merasa awkward di situ gitu. Karena saya tidak mau sendiri, suatu saat pernah saya ajak gitu Pak Ronald, Pak ikutlah sekali-kali ya. Oke Nang, aku. Akhirnya ya
dimintalah sambutan Kak Ronan ya. Wah, kau ngomong apa dong Nang? Wah, key point, key message ini Pak, set. Nah, ngomong. Nah, selesai acara gitu dengan senyumnya yang Khas. mempesona ya Pak Yang Ronan. khas, ya. Kan si ibu-ibu semua. Nang, ini untuk pertama dan terakhir kalinya kamu jangan ajak lagi saya kesini. Itu langsung berhadapannya sama petinggi-petingginya Dekranasda ya? Iya. Oh langsung. langsung. Udah sekali dan terakhir kali nanti. Jangan kamu ajak lagi kamu di sini. Itu salah satu yang menurut saya agak lucu itu. Oke, terus mungkin kita penasaran juga nih Pak ya, dengan tadi udah cerita banyak nih ya Pak Nanang ya. Penasaran nggak sih gimana sih cara untuk menyeimbangkan antara karir dan kehidupan sebagai manusia yang seutuhnya gitu ya, work life balance gitu ya kita bicaranya nih. Yeah. Mungkin gimana Pak Nanang Manusia untuk seutuhnya. Iya, bener kan? Iya, bener. Ini pertanyaan berat Dan ini. family man. Ya, family man ya. Iya. Ya, itu gimana itu Pak? Ya saya pengen juga apa orang-orang Buma apa ya merenungkan ini gitu ya. Oke, siap. Jadi saya ngerasa saya ngerasa bahwa apa kalau kita karir itu ya antara karir, keluarga dan pertemanan itu kayak segitiga gitu ya. Yang kita tidak pernah bisa itu berjalan seimbang gitu. Tiga-tiganya sulit itu. Kalau kamu deket sama teman aja gitu, mungkin karir dan keluargamu terabaikan. Tapi kalau kamu ngubur karir aja, mungkin keluargamu happy, tapi temanmu mungkin akan melihat oh kamu ambis ya kan, ambis lah ini dan kasusnya. Nggak ngopi-ngopi. Nggak ngopi-ngopi lah ini pokoknya. Kemana. Iya, bahkan kadang-kadang ngerjain itu juga sambil diinfus. Sakit. Workaholic gitu. Workaholic itu ya. Kemudian kalau kalian terlalu juga sama keluarga dan seterusnya, kadang-kadang kalian nggak mikirin karir. Nah, saya selalu mencari segitiga itu supaya bisa sama sisi. Sisi. Ya, di saat tertentu kalau dengan keluarga, tapi saya selalu memberatkan yang keluarga ini. Karena keluarga ini ternyata kayak apa ya? Kayak sesuatu yang kita bisa recharge sewaktu-waktu gitu. Jadi saya bisa recharge sewaktu-waktu. Kalau masalahnya saya jenuh dengan pekerjaan, saya jengkel sama teman-teman dan seterusnya, tapi di keluarga ini itu yang kita nggak boleh bosan lah. Yang di keluarga itu kita nggak boleh bosan lah. Jadi apalagi keluarganya kebetulan satu Buma ya. Kalau mungkin teman-teman gitu kan. Oh iya, Ya, apalagi sama-sama Iya. kerja di Buma gitu ya, sama-sama di Buma gitu. Ya Pas itu kebetulan. ya itu juga berkah gitu kan, bisa Berkah. berkarir dan berkeluarga di Buma itu menurut saya berkah. Dan Buma kan punya itu ya, punya dari dulu tuh kayaknya kita memang ada menganggap bahwa Buma itu as a family gitu loh, punya paguyuban dan seterusnya. Kita juga suami istri bisa bekerja di sini, anaknya bisa kerja di sini dan seterusnya gitu. Dari dulu memang seperti itu, dari waktu jadi private company sampai sekarang itu juga kita pertahankan gitu. Jadi kayak value yang family, integrity, yang itu selalu kita pertahankan. Dua itu. Iya. Ciri khas Buma banget. Ciri khas Buma banget, keluarga banget. Buma banget. Gitu ya. Buma banget. Itu sempat dibahas nih di Potculun sebelumnya kali ya. Kenapa sih Buma itu kok kekeluargaannya itu bisa erat gitu ya? Itu kayaknya karena memang Kalau kamu tidak takut. iya kayaknya karena dulu ada singkat Bapak kayaknya singkat saya. Intinya memang dari awal dulu gitu ya, ketika Buma berjalan gitu ya, yang berawal dari keluarga, ketika ada orang masuk di perlakukannya tuh kayak keluarga gitu. Jadi ke belakang-belakangnya tuh sama seperti itu, kayak di sini lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sampai jadi keluarga beneran gitu. Itu dia. Itu bagi saya ya, bagi orang lain mungkin beda gitu. Oke, menarik. Oke, the last piece. Mungkin ada. Gak berasa ya, cepet loh. Cepet Pak. Editingnya udah closing. Oke, mungkin the last nih. Setelah Pak Nanang datang nih ke site GeoAJE nih, yang mungkin kebetulan anak-anak SD ini lumayan aktif ya Pak ya di sosial media, akhirnya sampai ada Potculun gitu ya. Mungkin ada pesankah mungkin buat teman-teman di SDJ, terutama mungkin anak-anak muda-mudinya nih untuk bisa lebih berkembang seperti apa gitu Pak? Ya, sebenarnya kan kalau kita ngomong sosial media ini menurut saya
seperti pisau bermata dua. Waduh. Ya, Siap. seperti pisau bermata dua itu. Gimana cara kita menggunakan sesuai dengan apa yang purpose-nya gitu ya. Jadi saya selalu menyarankan kepada anak-anak muda gitu ya, kalau Anda bersosial media, pahami dulu sebenarnya apa sih yang kalian mau tunjukkan gitu ya. Kalian mau personal branding seperti apa gitu, karena itu mengamplify. Jadi kalau Anda ingin dikenal sebagai seorang yang suka pamer kekayaan, memang di situ. Oh, suka traveling, flexing, ya di situ gitu ya. Kamu rajin beribadah gitu ya, posting masjid, sarungan gitu ya, terus lagi berangkat ini gitu ya, nah, kayak gitu tuh. Jadi mesti hati-hati sebenarnya purpose awalnya apa gitu. Kan banyak orang, ya saya nggak tahu ya, mungkin orang pasti punya alasan berbeda-beda gitu ya. Apakah memang ya kita pasti nggak munafik gitu ya. Kita tuh kalau di like banyak orang itu kayak gimana gitu. Waduh, banyak temen lah ya, diperhatiin gitu, bla 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 gitu ya. Iya. Nah, itu yang bahaya, bisa menjerumuskan. Makanya mungkin perlu di ini ya. Perlu ditetapkan dulu deh apa sih sebenarnya kita pengennya apa gitu. Nah, kalau bicara ke sosmed saya gitu ya. Okay. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin saya tunjukkan gitu. Pasti orang lain akan tidak bisa menebak itu apa gitu. Karena saya posting hobi saya yang olahraga, saya kumpul keluarga saya, banyak teman saya gitu. Saya banyak saya bercandanya di situ gitu. Tapi sebenarnya saya pengen menunjukkan bahwa saya nggak cuma di dunia tambang kok, saya itu ada di dunia lain. Saya cuma pengen di situ aja. Dan nggak ada yang alasan yang serius kenapa saya bersosial media. Mungkin satu hal yang lain, mungkin saya pengen monitor anak saya juga gitu kan. Iya, coba sosmednya ngapain gitu. Meskipun sekarang anak-anak muda punya fake account, aduh, yang kita nggak bisa lacak gitu ya. Behind jangan Pak. Biasanya malah orang tuanya nggak di follow Pak. Ya untuk yang fake account ya, yang itu dia Wajib ya. wajib. Harus dalam pemantauan. Orang tua harus memantau orang tua. Tapi saya termasuk orang yang tidak senang dibaca orang gitu. Saya nggak pengen dilihat orang lah. Namanya orang introvert kan gitu ya. Tapi kalau dari media sosialnya nih kayak tidak terlihat introvertnya nih Pak. Oh iya, saya suka menipu yang itu. Saya suka. Tapi poinnya personal branding ya Pak ya, yang Personal dia harus branding. bagus gitu. Harus sesuai dengan tujuannya apa sih gitu, tujuan positifnya ya. Yes. Pasti sebenarnya mau dicapai, tujuannya apa. Jadi lebih bijak dalam hal bermedia sosial. Oh iya, SDJ nih ya. Waduh, TikTokers, YouTubers dan Iya, banyak banget. Banyak banget yang like. banyak Masukan buat Poculun, Pak. followernya luar biasa. Poculun, saya selalu gini ya. Kalau Anda menetapkan punya kreasi gitu ya, terus aja berproduksi gitu ya. Karena dengan berproduksi segala macam, suatu saat kamu akan dapat jalan, dapat bentuk, dapat ini dan seterusnya. Menurut saya sih itu ya. Jadi kalau mau berproduksi, pasang tema, pasang ini dan seterusnya, belajar terus gitu ya untuk improvisasi dan seterusnya. Menurut saya itu nanti kita akan dapat lah. Terima kasih. Ya, terus berimprove ya. Terus berprogres. Awalnya kita juga tempat settingannya nggak kayak gini Pak, terus berubah akhirnya yang awalnya bentuk kayak gini, Oh, akhirnya oke. bentuknya setidaknya ada settingan ini. Iya. Terus Ada DIY-nya. ada DIY-nya, terus tiba-tiba ada opening lain, tapi memang akan terus berimprove. Iyalah, nanti gambar pemandangan bisa diganti pakai gambar gedung-gedung, gambar buku-buku, kayak anak-anak wisuda gitu. Ini Poculun mau diundang ke HO nggak Pak? Kira-kira. Loh, kan bisa diatur ya. Aduh. Bisa diatur live dari HO. Poculun live dari HO. Live dari HO, live di HO. Oke. MC-nya jangan kita lagi kayaknya ya. Kita balik lagi habis ya. Ya, kita cukup di balik layar benar. Oke. Lanjut Wan. Udah banyak yang dibahas tadi, masalah open minded, personal branding, terus juga ya masalah bagaimana memiliki sikap untuk ownership ya, dan juga berani beda ya.
Nah, mungkin itu jadi poinnya buat teman-teman Bubuhan Bumagio aja. Pesan-pesan yang disampaikan Pak Nana silahkan bisa diserap ya ilmunya tadi, pengalaman bapaknya dan Terapin juga dong, diserap aja penuh. iya dan diterapin benar. Dan semoga mungkin bisa mendapatkan karir yang cemerlang seperti Pak Nana. Oh iya. Dimudahkan Amin. jalannya. Semoga lebih beruntung dari yang saya Iya. dapetin. Amin. Kebetulan kita mau tutup Bumagio aja ini kita punya slogan Pak. Kan tiap set pastinya ada slogan gitu ya Pak ya. Aduh ini saya lupa dari gimana ini. Kalau Bumagio AJE kan ulun Bumagio AJE kuat rat melekat. Poculun podcast cerita ulun yang bikin kamu terbunga-bunga. Ini ya. Kalau gitu kita langsung tutup aja Poculun episode 4 ya. Dan nantikan nanti dengan kejutan bintang tamu selanjutnya di episode-episode berikutnya. Kita tutup ya Pak Nanang ya. Tadi udah di briefing ya. Dengan ulun Bumagio AJE kuat rat melekat. Poculun podcast cerita ulun yang bikin kamu terbunga-bunga. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih. Terima kasih banyak.